Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Ini Jayanti, dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bogor. Di sini saya mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan dengan jumlah 3 SKS, di mana teknik pengajaran yang saya pakai yaitu menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu yaitu capaian pembelajaran terkait dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan sehingga terampil dalam mengamati dan mengevaluasi laporan keuangan secara transparan, akuntabel, di mana satu, mahasiswa mampu menguraikan tujuan sifat keterbatasan laporan keuangan. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan jenis dan komponen laporan keuangan. Yang ketiga, menerapkan teknik analisis laporan keuangan. Yang keempat, mampu menganalisis perhitungan analisis rasio. Yang kelima, mampu menganalisis rasio likuiditas. Yang keenam, mampu menganalisis rasio solvabilitas. Yang ketujuh, mampu menganalisis rasio aktivitas. 8. Mampu menganalisis rasio profitabilitas. Yang ke-9, mampu menganalisis rasio keuangan bank. Yang ke-10 yaitu mampu menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang ke-11 mampu menganalisis kebutuhan kredit. Ke-12 mampu menganalisis lapor kotor. Dan terakhir mampu menganalisis titik impas. Materi yang nantinya akan dibahas mulai dari 1. Klasifikasi jenis dan komponen laporan keuangan. Yang kedua, teknik analisis laporan keuangan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Yang keempat, analisis keuangan bank. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang keenam, analisis kredit. Yang ketujuh, analisis laba kotor. 8. Analisis titik impas. Kemudian teknik pengajaran yang saya pakai yaitu menggunakan DIA. Di sini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini yaitu yang pertama, di mana mahasiswa diwajibkan membaca buku literatur dari bukunya Juningan dengan judul Analisis Laporan Keuangan. Yang kedua yaitu buku Kashmir Analisis Laporan Keuangan, di mana setelah mahasiswa membaca, tentunya mahasiswa mempunyai wawasan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu laporan keuangan. Selanjutnya, mahasiswa juga diwajibkan meresume materi yang nantinya diajarkan sebelum perkuliahan dimulai, sehingga mahasiswa mempunyai pegangan dalam materi yang nanti mau disampaikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya, teknik pengajaran yaitu memakai interaction. Pada saat perkuliahan di kelas, saya menjelaskan materi secara detail, diskusi terkait contoh kasus yang sudah saya jelaskan, tanya jawab, kemudian penugasan kepada mahasiswa dengan audiobook visual. Setelah perkuliahan kelas, pada saat perkuliahan kelas yang kedua, media yang saya pakai yaitu menggunakan WhatsApp group. Di sini untuk memudahkan mahasiswa berkomunikasi dengan dosen pengampu, mulai terkait dengan materi, terkait dengan tugas, dan sebagainya. Setelah itu, materi juga saya share di Google Classroom dan Google Meet untuk daring perkuliahan. Selanjutnya, teknik pengajaran sesuai dengan asesmen. Di sini, pada awal perkuliahan dimulai, saya membacakan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama
capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok, di mana materi pokok sudah terlampir di jurnal kuliahan yang sudah diisikan oleh dosen pengampu. Mahasiswa bisa melihat materi yang tertera di jurnal dan absensi bisa diinputkan di SIMTIK mahasiswa tersebut. Kemudian, untuk metode plan referensi buku yang dipakai untuk skema penilaian di sini keaktifan 20%, UTS 20%, tugas 30%, UAS 30%. Dengan penyampaian kontrak perkuliahan, mahasiswa bisa merencanakan tugas rencana perkuliahan dengan baik sehingga nilai yang didapat bisa memuaskan. Berikut cuplikan pengajaran saya dengan mata kuliah analisis laporan keuangan dengan materi analisis sumber dan penggunaan modal kerja dengan online di Google Meet. Silakan. Kita langsung aja ya. Untuk videonya kemarin sudah dikirim semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, untuk materi hari ini karena kita lanjutkan atau saya jelaskan ulang ya, karena memang kemarin kan saya share ya. Saya screen dulu. Untuk pembahasan materi kerja, di mana investasi ini digunakan untuk membiayai aset tetap dan bersifat jangka panjang secara beriringan. Jika modal kerja jangka pendek, jadi yang kita bahas nanti adalah modal kerja. Ya. Selanjutnya, dari pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja di sini adalah analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Jadi intinya, pada saat Anda menganalisis, yang perlu Anda garis bawahi adalah dari mana sumber, ya. Dari mana sumber yang Anda peroleh dan penggunaan selama beberapa periode tersebut digunakan untuk apa saja. Lihatnya di mana, Bu? Lihatnya di laporan neraca perusahaan, ya, jadi itu. Terus selanjutnya, artinya di sini adalah sama, ya. Di mana sumber mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya dan dana yang sudah digunakan untuk keperluan aktivitas apa saja. Jadi seperti itu. Jadi yang saya ulangi lagi, yang perlu digarisbawahi untuk menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja di sini adalah di mana atau dari mana sumber yang Anda peroleh atau di laporan di di laporan di sisi mana dan penggunaannya itu digunakan untuk apa saja. Jadi seperti itu, ya. 2. Sumbernya dari mana, penggunaannya digunakan untuk apa saja dari sumbernya tersebut itu. Jadi istilahnya operasional lah, ya. Terus selanjutnya, di mana dana itu dalam bentuk apa saja, di sini ada 5. Dana di sini adalah bisa dalam bentuk kas atau uang tunai, ya. 2, kas disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan juga disebut dana. Nomor 3 yaitu modal kerja, ya. Modal kerja di sini juga bisa disebut dengan dana. Terus nomor 4, seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir adalah aktiva yang memiliki sifat sama dengan, ya. Jadi seperti itu. Lanjut, modal kerja di sini dibagi 2 jenis yang perlu Anda ingat. Yang pertama adalah modal kerja bruto, yang kedua adalah modal kerja bersih, ya.
Jika modal kerja bruto di sini adalah semua komponen dari aset lancar. Jadi semua semua di komponen aset lancar berarti disebut dengan modal kerja bruto. Ya, pengakuannya sebagai modal kerja bruto. Jika modal kerja bersih yaitu seluruh komponen aset lancar dikurangi jumlah kewajiban lancar. Karena ini rumus pasti, jadi memang tetap digunakan untuk menghitung nanti. Jadi rumusnya untuk modal kerja bersih adalah total dari aset lancar dikurangi total dari kewajiban lancar. Jadi kalau kita mau menghitung atau menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja, rumus yang kita pakai di sini adalah ini. Jangan sampai lupa. Ya. Aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, next. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut ya. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, yang kedua adalah konsep kualitatif, yang ketiga adalah konsep fungsional. Di mana untuk konsep kuantitatif di sini adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, konsepnya itu. Jadi semua aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, jadi konsepnya memakai konsep kuantitatif. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif kita kembali ke rumus awal jadi ya. Kita kembali ke rumus awal tadi. Adalah selisih jumlah aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Jadi selisih antara aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancarnya. Nomor 3, konsep fungsional, yaitu menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Kembali lagi, dana itu tadi dalam bentuk apa saja, Bu? Ya, dana ini tadi saya jelaskan di sini ada. Dana ini dalam bentuk besar kas, ini tadi ya ada 5 ya, jadi seperti itu, jangan sampai dana itu bentuknya seperti apa. Oke, next. Dari analisis ya, dari analisa modal kerja itu sendiri, nanti di sini sangat penting untuk apa sih kita menganalisis modal kerja. Yang pertama tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan utang jangka pendeknya atau likuiditas. Bisa dilihat dari analisis modal kerjanya. Terus untuk apa? Yang kedua di sini adalah memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Yang ketiga adalah jumlahnya melebihi setengah total dari aset ya. Ini terus definisinya. Terus memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan dengan adanya modal kerja. Selanjutnya memungkinkan perusahaan memperoleh dana. Ya. Misal nanti setelah kita analisnya ternyata ada kenaikan modal kerja. Nah, di situ dari kenaikan modal kerja itu sendiri berarti bisa ada untuk tambahan dana. Nomor 3 yaitu memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Salah satunya kita lihat di modal kerja pada perusahaan tersebut. Terus lanjut, faktor yang mempengaruhi modal kerja di sini jelas. Jenis perusahaan, jenisnya dalam bentuk apa sih? Manufaktur bisa, dagang bisa, jasa bisa. Jadi nanti, tapi jenisnya perusahaan kan beda-beda. Jadi otomatis jumlah fluktuasinya juga beda, laba ruginya juga beda. Jadi menyesuaikan dengan jenis perusahaan. Terus syarat kredit juga sama. Syarat kredit itu biasanya menekankan pada perusahaan perbankan, di mana nanti bisa dilihat dari modal kerjanya di sini, juga bisa dilihat kita nanti setelah UTS ada materi analisis kredit. Ya. Analisis kredit itu nanti juga banyak sekali yang
perlu dipelajari mulai dari 5C, ada karakternya tersendiri. Terus waktu produksi juga menentukan modal kerja. Waktu produksi ya, pada saat bahan baku naik dan turun itu juga bisa mempengaruhi faktor modal kerja. Lanjut, terus adanya tingkat perputaran persediaan. Masih ingat menghitung rasio perputaran persediaan? Kita ulang lagi semester bawah ya, nanti sampai buka bukunya. Lanjut. Nih, yang paling pokok di sini adalah Anda harus bisa atau harus setidaknya memahami ya, apa sih sumber modal kerja itu? Yang pertama, satu, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, yaitu keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan akibat tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Karena nanti kalau semisal obligasi terjual, otomatis modal kerja atau dana kita akan bertambah. Dananya dalam bentuk apa? Bisa kas, ya, kasnya bertambah. Penjualan akibat tetap juga sama, ya. Kalau penjualan akibat tetap otomatis kita akan mendapatkan kas, jadi kasnya bertambah. Terus memperoleh pinjaman. Pinjaman itu juga asumsinya bisa sebagai modal kerja. Terus selanjutnya yang terakhir nomor 7 yaitu dana hibah. Hibah itu dana dari pemerintah, itu nanti sebagai modal kerja juga. Next. Selanjutnya dari sumbernya tadi ya, ada 7 ya. Selanjutnya ada penggunaan modal kerja. Dari sumber yang Anda punya atau juga boleh. Di sini ada kerugian akibat penjualan surat berharga. Jadi kebalikannya tadi, ini di sini jika penggunaan modal kerja adalah kerugian akibat penjualan surat berharga, kalau di sini adalah keuntungan ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi saya sedikit menghafal. Ada keuntungan, ada kerugian. Kalau keuntungan berarti masuk di sumber modal kerja. Kalau penggunaan masuk di kerugian akibat penjualan surat berharga. Terus selanjutnya digunakan untuk apa saja sih? Ini ada pembelian aset tetap, berarti otomatis kasnya kan berkurang. Nah, kalau jika di sumber penjualan, ya, kalau di sumber modal kerja adalah penjualan akibat tetap, kalau di sisi penggunaan adalah pembelian aset tetap. Jadi cuma kata-kata aja, jadi tidak sulit. Ya. Lanjut, terus di sini adalah pembayaran hutang jangka panjang. Nah, ini sebagai penggunaan. Kalau di sumber memperoleh pinjaman, jadi seperti itu. Jadi kebalikannya. Terus selanjutnya pembayaran dividen dan pengambilan risiko atau pribadi. Itu nanti digunakan sebagai di poin penggunaan modal kerja. Ada yang ditanyakan sampai ini? Ada yang perlu saya ulang untuk materi ya di PPT yang sebelah mana, yang nomor berapa? Jadi ya, kesimpulannya dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja, di sini Anda harus paham sumbernya itu dari mana saja. Ada kondisi tadi ya, ada laba, ada penjualan apa tadi saham, ada penjualan akibat tetap, terus sumbernya kebalikannya, pembeliannya berarti ya. Harus Anda paham yang pertama sumbernya, terus penggunaannya itu digunakan untuk apa saja. Dari situ nanti kita mengambil 2 periode. Kenapa kok 2 periode? Karena nanti untuk pembanding. Kalau satu periode itu nanti kita tidak bisa ya. Jadi memang harus 2 untuk latihan 2 periode. Tapi nanti kalau untuk skripsi ataupun yang lain atau tugas yang lain ya bisa kita memakai tahun dasar, tahun pertama atau tahun kedua sebagai pembanding.
Bisa disampaikan ya materi dari saya? Atau sedikit paham atau belum paham? Ya, nanti pokoknya sambil baca bukunya Bimbingan ya Mbak ya. Bimbingan judulnya analisis laporan keuangan. Di sini adalah PT Arta Graha. Bisa terbaca? Ada data yang diperbandingkan pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015. Dalam jutaan rupiah ya, nanti ini seharusnya, tapi memang saya tuliskan seperti ini, tidak apa-apa, ini contoh aja. Aktiva di sini ada tahun 2014, ada tahun 2015, ada 2 periode yang saya ambil ya. Pasifa juga sama, ada 2 periode. Yang pertama di sini Aktiva, ada kas, ada piutang, ada persediaan barang, ada bangunan, ada tanah. Terus di sini di Pasifa juga sama, ada wesel bayar, utang dagang, utang obligasi, modal saham, laba di tanah. Untuk kasnya sendiri di tahun 2014 di sini adalah 180 juta. 2015 adalah 120 juta, berarti ada kenaikan enggak? Ada ya. Oke. Terus untuk piutangnya juga sama, 220. Terus 2015 240. Persediaan juga sama. Persediaan barang adalah 360, 2015 440. Bangunan di tahun 2014 tidak ada, 2015 450 juta. Nah, di sini saldo harus balance. Di sini ada 860 di tahun 2014, di pasifanya juga sama 860 di 2014. Untuk 2015 juga sama 1M berarti ya, 1M 150 juta, dan di 2015 pasifanya juga 1M 150 juta. Jadi ini soalnya ya, tugas pertama berarti kita mencari fluktuasinya. Ada modal kerja, ada peningkatan berarti di debit, ada penurunan berarti di saldonya di kredit. Oke, saya ini kasnya 180 di tahun 2014, 2015 120. Menurun apa meningkat ini? Ayo, bisa dijawab. Menurun. Naik atau turun? Menurun. Kalau menurun saldonya di Kredit. kredit. Oke, jangan sampai lupa ya saldo normal. Piutang juga sama 220. 240 berarti ada kenaikan 20 juta. Persediaan juga sama 360 juta, 2015 440 juta, berarti ada kenaikan 80 juta. Ini apa? Kalau diingat aktiva lancar. Setelah itu yang kita hitung, jika aktiva lancar sudah, kita hitung atau kita masuk di perkiraan utang lancar ya. Ada wesel bayar, ada utang dagang. Kita lihat ya. Ada wesel bayar dan utang dagang. Ya. Masuk di sini kita masukkan sama wesel bayarnya di sini 2014 adalah 40 juta, 2015 60 juta. Naik apa turun? Naik, Bu. Naik. Jika naik saldonya gimana? Jika naik saldonya gimana? Kredit. Kenapa kok di kredit, Mas? Karena hutang, Bu, Mas. Oke, karena perlu diingat hutang lancar ya, jika bertambah ada di kredit ya. Kalau aktiva jika bertambah di debit. Rumus ya, itu semua suatu rumus pada saat Anda nanti bekerja, entah nanti di keuangan, di perbankan, di
kedinasan ternyata, dan pada saat itu Anda menyusun jurnal atau membuat laporan, yang perlu diingat itu rumusnya satu ya, kolom neraca itu harus hafal. Jadi aktiva lancar, aktiva ya, ingat di neraca kan ada kolom aktiva dan pasiva. Aktiva jika bertambah di debit semua ya, aktiva itu kan ada aktiva lancar dan tetap semua. Jika bertambah itu di debit, jika berkurang di kredit. Tetapi kalau pasiva jika bertambah, pasiva kan banyak juga jenisnya. Ada modal, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, ada laba tahan. Jika bertambah saldonya di kredit, jika berkurang di debit. Itu rumus ya pada saat Anda bekerja. Dan komputer itu juga tidak bisa. Komputer itu hanya menjalankan sistem. Terkait dengan itu ya manusia yang harus mengoperasikan ya. Jadi sangat perlu, jangan sampai utang saldo normal itu nanti dipakai dimanapun ya. Ada yang ditanyakan sampai soal contoh kasus? Nanti contoh kasusnya atau contohnya ini nanti saya share aja di Classroom, boleh langsung di WA ketua kelas juga. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, ya udah. Kalau belum, jangan lupa ya absennya. Insya Allah kelas A masuk semua ya hari ini. Bentar saya lihat partisipannya dulu. Ada 26 mahasiswa kelas A, betul? 25 ya? 25 atau 26 kelas A? Untuk siapa, Bu? Erlina tadi bisa login lagi, Bu. Tadi login tapi keluar sendiri gitu. Oh, enggak apa-apa. Nanti jangan lupa absen dan bisa datang. Gitu. Karena tadi memang ada kendala. Ada kendala yang pertama tadi. Ya. Oke. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun online, karena memang keputusan nanti di UTS ya, keputusan bukan hanya keputusan UTS dan UAS, nanti plus tugasnya semoga nanti nilainya baik, bisa mengerjakan UTS dengan maksimal, IP-nya kalau bisa naik, kalau nggak bisa maksimal, yang terpenting IP-nya di atas 3 kalau bisa ya. Tetap semangat, semester 6 saya ingatkan lagi sudah mulai baca jurnal, membaca SMA, karena nanti untuk bahan Anda menyusun skripsi. Semoga lulus tepat waktu ya. Amin. Bagi teman-teman yang belum mempunyai angan-angan, masih bingung ya, nanti temennya tolong dibantu, tetap di support sama teman-teman yang sudah. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, jadi harus bersama-sama. Kita masuknya sama ya, nanti kita lulusnya juga harus sama-sama. Tetap semangat kelas A ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian introduction PDD UKT PT pengajaran dari saya. Semoga menjadikan manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل له كن فيكون